Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari struktur teks hikayat, yakni kebahasaan teks hikayat. Materi kelas 10 semester ganjil. Masih bersama saya Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, sebelum lanjut nonton videonya, silahkan subscribe dulu ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini, kita masuk pada pembahasan kebahasaan teks hikayat. Apa saja sih kebahasaan teks hikayat? Mari kita simak bersama-sama. Kebahasaan teks hikayat yang pertama yaitu penggunaan majas. Yang kedua penggunaan konjungsi. Dan yang ketiga pemilihan kata. Jadi untuk kebahasaan teks hikayat ada 3 ya. Yang pertama penggunaan majas. Yang kedua penggunaan konjungsi. Yang ketiga pemilihan kata. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama yaitu penggunaan majas. Apa sih majas itu? Ya, majas adalah gaya bahasa. Nah, ini pengertian mudahnya, majas adalah gaya bahasa. Adalah pengarang menguraikan cerita yang dibuatnya melalui pilihan kata yang berbentuk kiasan atau perumpamaan sehingga dapat menimbulkan kesan cerita yang lebih menarik. Ya, jadi dalam sebuah cerita perlu adanya menggunakan sebuah majas. Ya. Dalam penulisan cerita, alangkah lebih baiknya menggunakan majas. Seperti halnya pada teks hikayat. Nah, pengertian majas sendiri, saya ulangi, yaitu cara pengarang menguraikan cerita yang dibuatnya melalui pilihan kata yang berbentuk kiasan. Apa itu kiasan? Kata-kata yang memiliki makna tidak sebenarnya atau perumpamaan sehingga dapat menimbulkan kesan cerita yang lebih menarik. Jadi cerita itu bisa lebih menarik dengan menggunakan majas dalam penulisannya atau gaya bahasanya. Baik, untuk jenis majas yaitu ada antonomasia, kemudian metafora, kemudian hiperbola, dan perbandingan. Ya, jadi majas-majas ini yang sering muncul atau sering digunakan dalam teks hikayat. Nah, untuk yang lainnya nanti bisa kalian temukan sendiri ketika menganalisis kebahasaan, lebih tepatnya pada penggunaan majas. Baik, kita masuk pada penjelasan setiap majas. Baik, yang pertama yaitu majas antonomasia. Apa itu majas antonomasia? Gaya bahasa yang digunakan untuk menyebutkan seseorang, itu seseorang yang gaya bahasa yang digunakan untuk menyebutkan seseorang atau benda dengan ciri khas atau sifat dari seorang atau benda tersebut. Ya, jadi gaya bahasa ini ya menyebutkan seseorang atau benda dengan ciri khas. Ya, dengan ciri khas atau sifat dari seseorang tersebut. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja ya. Misalnya di sini ada si kaki panjang itu mampu menjadi pemenang dalam arena atletik kemarin. Nah, yang kita soroti yaitu dalam tulisan si kaki panjang. Nah, si kaki panjang ini berarti apa? Ya, berarti atletnya ini memiliki kemampuan berlari yang cepat. Ya, jadi dalam majas antonomasia ini dia mengumpamakan atau memberikan kiasan menyebutkan seseorang atau benda dengan ciri khas atau sifat dari seorang atau benda tersebut. Ya, contoh yang lainnya yaitu bocah bongsor, si miskin, si pemalas, si lamban, dan lain sebagainya. Ya, intinya di sini yaitu menyebutkan seseorang atau benda dengan tidak menyebutkan nama, tetapi dengan ciri khasnya atau sifatnya dari seorang atau benda tersebut. Baik, kemudian yang kedua yaitu majas metafora. Apa itu majas metafora? Ya, majas yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Ya, berarti majas metafora ini
adalah majas perbandingan. Ya, contohnya ketika Dewi Malam beranjak dari balik awan, perempuan-perempuan perkasa itu pun mulai menuruni bukit. Nah, ini perbandingannya pada Dewi Malam dengan perempuan-perempuan perkasa atau perempuan-perempuan. Ya, ketika Dewi Malam, apa sih Dewi Malam itu? Ya, bukan seorang perempuan malam gitu, bukan ya, tapi bulan. Ya, ketika bulan beranjak dari balik awan, ya, perempuan-perempuan perkasa itu pun mulai menuruni bukit. Nah, ini yang termasuk majas metafora, majas perbandingan. Baik, sampai sini jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Yaitu majas hiperbola. Gaya bahasa yang berupa penyataan yang terlalu berlebihan dari kenyataan yang ada dengan maksud untuk memberikan kesan yang mendalam atau meminta perhatian. Nah, ini majas yang mungkin langsung kalian pahami ketika membaca untuk memahami, dan ketika melihat contohnya langsung paham. Nah, ini karena majas yang sangat mudah untuk dipahami. Ya, majas hiperbola. Contohnya teriakannya menggelegar memecahkan gendang telinga. Nah, ini kan sesuatu yang berlebihan. Ya, jadi majas ini majas yang berlebihan. Ya, sesuai maknanya ya. Pernyataan yang terlalu berlebihan dari kenyataan yang ada dengan maksud untuk memberikan kesan yang mendalam atau meminta perhatian. Kalau melihat contohnya sendiri, yaitu teriakannya menggelegar memecahkan gendang telinga. Ini kan sebuah hal yang berlebihan dari hal yang sebenarnya. Baik, sampai sini jelas ya. Oke, kemudian selanjutnya yaitu majas perbandingan. Gaya bahasa yang menggunakan kata kiasan untuk menyatakan perbandingan sehingga meningkatkan kesan dan pengaruh terhadap pembaca. Nah, jadi majas itu jenisnya ada banyak ya, termasuk majas perbandingan. Nah, di sini jenis yang sering digunakan dalam teks hikayat yaitu personifikasi, alegori, dan metafora. Baik, bagaimana penjelasannya dari ketiga majas ini? Mari kita simak bersama-sama. Ya, ini jenis dari majas perbandingan. Ada 8. Namun yang sering digunakan atau sering muncul dalam teks hikayat hanya personifikasi, alegori, dan metafora. Mari kita masuk pada majas perbandingan. Baik, yang pertama yaitu majas personifikasi. Gaya bahasa yang melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda-benda mati sehingga seolah-olah seperti hidup. Ya, intinya dalam personifikasi yaitu memberikan sifat manusia kepada benda mati sehingga seolah-olah seperti hidup. Ya, jadi memberikan sifat manusia terhadap benda-benda mati sehingga seolah-olah benda mati tersebut seperti hidup. Ya, bagaimana contohnya? Nah, angin berbisik lembut menyampaikan pesannya padaku. Ya, berbisik ini kan sifatnya manusia. Angin ini kan benda mati. Nah, ketika angin atau benda mati angin ini diberikan sifat manusia yaitu berbisik, kemudian seolah-olah seperti hidup. Ya, angin ini seperti hidup. Angin berbisik lembut menyampaikan pesannya padaku. Ya, berarti ini termasuk bagian dari majas personifikasi. Baik, sampai sini jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian majas alegori. Gaya bahasa yang mengandung kiasan dengan harapan dapat dijadikan sebagai nasihat atau ajaran moral. Nah, ini juga satu di antara majas yang mudah dipahami ya. Ya, tidak perlu memahami yang begitu sulit. Intinya di majas alegori ini ya, gaya bahasanya bisa dijadikan sebagai nasihat atau ajaran moral. Bagaimana contohnya? Otak manusia bagaikan mata pisau. Ya, ingat ya perbandingan ya, ini masuk majas perbandingan. Otak manusia bagaikan mata pisau. Ya. Kemudian masuk pada nasihatnya, semakin diasah maka akan semakin tajam. Ya, berarti ketika otak manusia ini semakin diasah, semakin
semakin digunakan untuk pengetahuan, untuk mencari informasi, untuk hal-hal yang baik, maka akan semakin tajam, maka semakin banyak atau semakin cerdas ya pengetahuannya. Nah, ini kan bagian dari nasihat atau majas alegori. Sampai sini jelas ya. Baik, kemudian majas metafora. Nah, ini sudah saya sampaikan di awal tadi. Saya ulas sedikit aja. Ya, jadi majas metafora ini majas yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contohnya, ketika Dayu Malam beranjak dari balik awan, perempuan-perempuan perkasa itu pun mulai menuruni bukit. Ya, yang kita soroti yaitu Dayu Malam. Dayu Malam ini adalah bulan. Ketika Dayu Malam beranjak dari balik awan atau ketika bulan beranjak dari balik awan, perempuan-perempuan perkasa itu pun mulai menuruni bukit. Nah, ini Dewi Malam ini disandingkan dengan perempuan-perempuan perkasa. Yang pastinya bukan Dewi Malam ini bukan konotasinya wanita, tapi bulan. Ya. Baik, sampai sini jelas ya. Ya. Kita lanjutkan penggunaan konjungsi. Nah, ini kebahasaan yang kedua ya. Yang pertama tadi penggunaan majas, yang kedua yaitu penggunaan konjungsi. Nah, yang sebelumnya sudah kita pahami bersama bahwasanya konjungsi adalah kata hubung. Ya, kata hubung yang digunakan untuk menceritakan urutan kejadian atau peristiwa adalah kata hubung urutan waktu dan kejadian. Nah, ini yang sering digunakan dalam teks hikayat. Nah, contohnya atau jenisnya yaitu pertama-tama, awalnya, selanjutnya, setelah itu, akhirnya, dan lain sebagainya. Jadi konjungsi yang sering digunakan dalam teks hikayat yaitu urutan kejadian atau peristiwa ya, yang itu nanti sebagai tanda bahwasanya itu urutan waktu dan kejadian. Kata hubung yang sering digunakan yaitu pertama-tama, awalnya, selanjutnya, setelah itu, akhirnya, dan lain sebagainya. Ya, nanti untuk yang lainnya silakan cari dari sumber-sumber yang lainnya. Baik, sampai sini jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian pemilihan kata. Ya. Baik, dalam kebahasaan teks hikayat ini ada ciri khas atau karakteristik terutama dalam pemilihan kata, yaitu kata yang digunakan termasuk kata arkais. Ya, apa itu kata arkais? Kata arkais adalah kata-kata yang lazim digunakan pada masa lampau yang memiliki makna sesuai konteksnya dan sudah jarang digunakan pada masa sekarang. Dalam artian, kata arkais ini kata-kata yang tidak lazim digunakan pada masa sekarang, namun lazim digunakan pada masa lampau. Ya, jadi bahasa-bahasanya sudah tidak kita gunakan lagi untuk zaman sekarang, tapi sering digunakan pada zaman dahulu atau masa lampau. Nah, untuk contohnya, ya, laki bini, yang itu yang pada masa lampau laki bini, namun masa sekarang yaitu suami istri. Kemudian hulu balang, masa sekarang pemimpin pasukan. Kalau masa lalu masa lampau baharu, sekarang menjadi baru. Kalau dulu sahaja, sekarang menjadi saja. Itu adalah bahasa atau kata arkais. Laki bini, hulu balang, baharu, sahaja, dan masih banyak lagi kata arkais yang nantinya akan muncul di teks hikayat. Nah, nanti ketika kalian menganalisis, cari yang kata-kata yang tidak lazim yang digunakan pada masa sekarang, namun lazim digunakan pada masa lampau. Nah, ini mudah dianalisis ya, karena bahasa-bahasanya atau kata-katanya ini berbeda dengan masa sekarang. Baik, sampai sini jelas ya. Baik. Ya. Penjelasan tentang kebahasaan sudah saya sampaikan, sudah paham ya? Coba kita ulas sebentar ya. Yang pertama yaitu penggunaan majas. Ya, jadi dalam teks hikayat itu lebih ceritanya agar lebih menarik atau cerita-cerita yang lain yaitu menggunakan majas atau gaya bahasa yang berupa kiasan, kata kiasan. Baik, kemudian yaitu penggunaan konjungsi. Ya, konjungsi urutan kejadian atau peristiwa yang sering digunakan dalam teks hikayat. Kemudian pemilihan kata, yaitu kata arkais
yang sering digunakan dalam teks hikayat, yaitu kata-kata yang lazim digunakan pada masa lampau namun tidak lazim digunakan pada masa sekarang. Ya. Baik, penjelasan tentang kebahasaan sudah saya sampaikan. Sudah paham ya? Jika belum, silakan dipahami kembali dengan membaca materi ini atau membaca dari sumber yang lain. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.